Shalom. Salam pencari kebenaran firman Tuhan. Sebagai makanan jiwa, makanan rohani kita, saat ini kita akan coba baca dari Injil Lukas 17. Ya, pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ini perikopnya tentang ke-10 orang kusta. Dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ayat 13. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Nah, di sini dikatakan mereka berdiri agak jauh. Jadi memang faktanya itu ada diatur dalam perjanjian lama bahwa setiap orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh bergabung dengan yang sehat karena mereka dianggap najis gitu. Jadi mereka sadar diri bahwasanya mereka itu najis sehingga tidak berani mendekatkan diri kepada Yesus atau rombongannya. Sehingga dia dari jauh hanya bisa berteriak. Ini 10 orang loh berteriak. Sekali berteriak mereka, ya pasti kedengaran sama Yesus ya. Apa mereka katakan? Yesus Guru, kasihanilah kami. Gitu. Jadi mereka tidak mengatakan mereka sedang mengalami penyakit kusta gitu. Tapi mereka yang mengatakan Yesus kasihanilah kami. Tetapi Yesus sebagai walaupun 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dia tahu, Yesus tahu mereka sedang mengalami penyakit kusta, yaitu penyakit yang najis di zaman itu ya. Lalu selanjutnya apa kata Yesus? Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu aja. Itu aja dikatakan Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, mungkin Yesus juga suaranya agak kuat juga ya, karena ada jaraknya. Jadi, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka tanpa tanya, pergi mereka. Sebegitu aja? Ya, sebegitu aja. Kok gitu? Ya, mereka mungkin sudah banyak mendengar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, ya, sehingga mereka percaya saja kepada ucapan Yesus. Selanjutnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Itu. Jadi mereka itu disuruh langsung pergi berbalik di tengah jalan, pelan-pelan kulitnya ini semua, kulitnya, wajahnya semua menjadi tahir atau menjadi sembuh. Dan mereka semua akhirnya pergi menjumpai imam-imam untuk memeriksa apakah mereka sudah benar-benar tahir, sehingga mereka apa yang mereka impikan selama ini untuk bisa berbaur dengan keluarganya, dengan istrinya, anaknya, namburunya, tulangnya, ya akhirnya bisa. Jadi selama ini mereka terpenjara oleh penyakit kusta itu. Tetapi dengan hadirnya Yesus, kebetulan saat itu mereka akhirnya mendapat kesembuhan. Ya, lanjutkan ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lanjut. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang lagi? Ayat 18. Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Itu. Jadi di sini ditunjukkan ada beberapa hal penting yang harus kita amati. Pertama, bahwa
kasih atau kuasa penyembuhan itu tidak terbatas hanya bagi orang Yahudi atau Israel saja. Ternyata juga bagi orang asing, sama dengan kita orang Indonesia, ya, baik suku Jawa, suku Batak, suku Karo, suku apapun itu dapat mengalami mujizat penyembuhan dari Tuhan. Terus yang paling penting, ini ada pertanyaan menggelitik. Pertama, tadinya mereka 10 orang. Yang 10-nya berteriak kepada Yesus, minta dikasihani, minta penyembuhan. Ya. Mengapa mereka berteriak meminta tolong? Karena mereka punya iman. Ya. Apalagi mereka percaya kepada Yesus. Ya. Dan ketika mereka sudah mengalami kesembuhan, mereka merasakan jamahan Yesus. Jadi 10 orang itu percaya, beriman, dan mendapat jamahan dari Yesus. Lantas yang 1 orang lagi bagaimana? Yang 9 lagi bagaimana? Itu pertanyaan bagus. Yang 1 orang itulah yang berkenan. Itu. Hanya 1 orang itu yang berkenan, dia ingat kepada Tuhan dan dia kembali. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada yang 9 orang lagi itu. Apakah mereka beberapa waktu kemudian menjadi sakit lagi. Tapi ini dikatakan yang 1 orang itu dipastikan dia sembuh selamanya sampai dia mati. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa hidup beriman, percaya, merasakan jamahannya, dan bagaimana kita untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi ini juga mengajarkan kita agar kita harus mengutamakan pemberi keselamatan itu. Kita jangan fokus di keselamatannya, tapi di pemberinya. Ibaratnya seseorang memberi kita hadiah sebuah cincin, kita harus lebih menghormati atau menghargai pemberian si pemberi daripada pemberiannya. Kita sering mendapat berkat dari Tuhan. Misalnya kita selama ini meminta, Tuhan berikan aku sepeda motor biar aku bisa lebih cepat pergi tempat kerja. Dan beberapa lama kemudian Tuhan mengabulkan doanya misalnya. Tetapi banyak orang ini fokusnya di sepeda motornya. Dia nggak pernah lagi mengatakan selanjutnya, Tuhan terima kasih ini sudah ada sepeda motor. Tidak pernah dia berdoakan lagi itu. Paling sekali aja ketika sepeda motornya datang, puji Tuhan sepeda motor sudah datang gitu. Tapi ketika sepeda motornya belum datang, setiap saat dia berdoa. Doa makan dia, Tuhan ke sepeda motor, doa tidur, doa mandi, doa macam semua. Itu dia. Hal orang seperti itu, apakah dia mendapat iman? Dia beriman. Dipercaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dia mendapat jamahan, dia dapat sepeda motornya. Tetapi apakah dia berkenan kepada Tuhan? Tidak berkenan. Karena orang seperti itu dia akan fokus kepada pemberian. Jadi sebagai tambahan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan dan kebenarannya. Itu tugas ya. Cari kebenaran, cari kerajaan dan kebenarannya, itu tugas. Ada hadiah, maka itu hadiahnya. Ya, selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita fokus di selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Kita pilih itu. Tetapi kita ogah ini untuk mencari kebenarannya, kerajaan dan kebenarannya. Itu sifat manusiawi. Makanya itu Tuhan selalu mengatakan kepada kita, berubahlah. Jadilah engkau sempurna sebagaimana Yesus sempurna. Mudah-mudahan renungan hari ini bisa bermanfaat, bisa menyuburkan iman kita, bisa menguatkan jiwa dan roh kita. Puji Tuhan, haleluya, salam pencari fakta Alkitab.